Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jadi ketika Anda punya kesulitan dalam hidup, ada persoalan dalam kehidupan, termasuk dosa, awas, termasuk dosa. Maka kalau Anda ingin menghilangkan itu, kemudian ingin mengentaskan kesulitan itu, dekati Allah. Bukankah yang punya solusi Allah? Yang punya rezeki Allah? Yang punya kesembuhan Allah? Kenapa Anda nggak dekati? Karena itu semua Nabi dan Rasul, orang-orang soleh dulu hingga kini, mereka Masya Allah setiap kali punya kesulitan, atau bahkan nggak ada kesulitan pun, rumus mereka tingkatkan kedekatan dengan Allah. Kita ambil contoh, Quran surah ke-21. Kita langsung ambil para Nabi dan Rasul aja. Surah 21 ayat 83 sampai 90 aja. Sampai 90, posisi paling kiri sebelah atas. Standar. Ayat 83 sampai 90. Tadi sebagian sudah Anda tuliskan. Di ayat 90 itu poinnya, 83 dimulai kisahnya. Wa ayyuba idnada rabbahu. Ada? Idnada rabbahu rabbi anni massaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Ada ayatnya? Masya Allah. Perhatikan kalimatnya. Di situ ada beberapa kisah dituangkan. Semuanya punya masalah. Ya. Awas pelan-pelan ya, tolong fokus, ini agak dalam kajiannya, jadi kita butuh fokus sedikit lebih banyak. Di situ ada beberapa kisah. Ada Ayub yang diuji dengan penyakit. Penyakit ini nggak pernah dialami orang sebelumnya, tidak akan dirasakan orang setelahnya. Baik, nanti ada Nabi yang masuk ke perut ikan paus, yang barangkali tidak akan pernah juga dirasakan oleh orang setelahnya. Masuk perut ikan paus, hidup dalam keadaan yang tidak mudah. Ada lagi Nabi yang belum dikaruniai keturunan. Awas pelan-pelan ya. Jadi berkumpul di sini, dan itu bukan biasa, bukan biasa. Belum dikaruniai keturunan dengan keadaan fisiknya sampai sudah sedemikian lemah, rambutnya beruban, dan maaf, istrinya divonis secara medis sudah monofus dan mandul. Kata manusia mustahil. Apa yang mereka lakukan? Masya Allah. Ayat 90-nya di situ. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Masya Allah. Apa yang mereka lakukan ketika mereka didapatkan persoalan seperti tadi itu? Mereka malah memperbanyak amal baiknya, mendekati Allah. Nabi aja punya masalah, Nabi, Rasul, jelas surganya. Punya masalah, punya persoalan yang kata orang mustahil solusinya, masih mendekati Allah. Anda bukan Nabi, bukan Rasul, punya nggak masalah yang tidak lebih berat dibanding mereka. Kenapa jauh dari Allah? Makanya masalahnya nggak pernah tuntas gitu kan? Kan yang punya solusi Allah. Makanya Nabi Ayub pun Masya Allah, saya selalu ulang-ulang kisah ini. Anda bayangkan, dan nanti kita lihat di ujung ayatnya. Nabi Ayub ini ketika diuji dengan penyakit yang luar biasa itu Masya Allah. 7 tahun diuji itu, istrinya sampai berkata, kalau bahasa kita, Papa kan Nabi, kenapa nggak minta sama Allah untuk menyembuhkan? Kata suaminya, berapa lama kita senang? Kata istrinya, 20 tahun. Berapa lama kita diuji begini? 7 tahun. Nanti saja ya, kalau masa sakit ini sama dengan masa senang kita, 20 tahun baru saya minta kepada Allah. Malu rasanya diberikan kesenangan seperti itu, diuji baru seperti ini sudah mengeluh kepada Allah. Malu. Masya Allah. 7 tahun tuh, Anda sakit gigi 7 menit, apa yang kita rasakan? Ya Allah, ya Allah, Masya Allah. Itu luar biasa kan? Tapi yang paling menarik, lihat kalimat Qur'annya. Wa ayyuba. Ya. Bukan wa ayyuba. Kalau kalimat normal dalam bahasa Arab, ketika dibuka, itu biasanya menggunakan rafa, dhammah. Al-masjidu kabirun, masjidnya besar. Al-masjid, masjid Al-Ittihad itu kabir, besar. Harakatnya bukan A. Tapi ini menggunakan A. A itu dhammah apa kasrah? Fathah, bukan dhammah, bukan kasrah. Fathah. Fathah, harakatkan di atas kan? Fathah. A, baik. Apa artinya fathah? Dari kata fataha, terbuka. Sesuatu yang terbuka, iftahil bab. Fataha, terbuka. Harakat fathah itu sesuatu yang terbuka. Dalam ilmu bahasa Arab, jika kalimat dibuka dengan harakat fathah, itu tandanya kisahnya ingin dibuka pada orang setelahnya. Seakan-akan menyampaikan, hey, ini kami buka kisah Ayub untuk Anda jadikan inspirasi dalam hidup. Idnada rabbahu rabbi anni massaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Ketika beliau baru menyeru kepada Allah Tuhannya, perhatikan. Kapan menyerunya? Ketika penyakitnya telah mengganggu beliau untuk ibadah. Masya Allah. Jadi maaf ya, saat sakit itu beliau nggak ngeluh. Alhamdulillah, nikmati aja, bersyukur. Sama aja dengan sehat. Sakit-sehat kan punya Allah.
Terserah yang mau nitip, mau dikasih sehat, mau dikasih sakit, terserah yang punya. Ngapain kita protes? Tapi yang paling menarik, beliau nggak ngeluh. Ketika penyakitnya sudah mulai mengganggu ibadah, mau sholat agak susah, kan? Apa yang dilakukan? Baru mengatakan kepada Allah, ya Allah, penyakit ini sudah mengganggu saya untuk ibadah. Jadi minta sembuhnya itu bukan karena pengen sembuh biasa, bukan. Karena ingin ibadah dengan nyaman. Ini adab yang kedua, kalau Anda punya persoalan, ingin memohon kepada Allah, dahulukan dulu kepentingan ibadah. Jangan dunia dulu, susah. Dunia itu gak sebanding dengan akhirat. Jauh. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih bagus. Ya. Coba cek. Anda begitu kesulitan membangun rumah, pengen jadi rumah, apa pengen dipakai ibadah? Ya kalau pengen cuma jadi rumah aja, mungkin itu yang bikin susah. Kenapa nggak Anda niatkan dengan rumah itu bisa sholat dengan baik di dalamnya? Bisa zikir di dalamnya? Anda sampai kredit motor macam-macam. Ada orang nggak kredit, motornya datang sendiri. Masya Allah, gitu kan? Mungkin salah niat tuh. Salah niat gitu kan? Masya Allah. Coba cek lagi. Di ketentuan dalam kehidupan akan menjadi mudah kalau diniatkan sebagai ibadah. Ya. Makanya jawabannya gampang, sederhana. Setelah mengatakan wa anta arhamur rahimin, ya Allah, sedangkan Engkau yang paling sayang kepada saya. Kalau yang paling sayang saja tidak menyembuhkan, lantas kepada siapa lagi saya mesti minta? Kalau Anda berdoa, cari kalimat-kalimat yang menyentuh ya. Semua nabi itu begitu. Ya. Cari kalimat yang menyentuh. Tuhai Allah, saya telah mengemban amanah untuk mengandung anak ini, ya Allah. Dengan segala kemampuan saya bersabar, saya tahan rasa sakit ini. Mohon ya Allah, setiap rasa sakit yang saya rasakan saat ini, ya Allah, dengan izin mohon ganti dengan lahirnya anak yang saleh. Cari kalimat yang menyentuh. Ya. Maka itu akan lebih cepat. Maka bahasanya fastajabna, kami langsung kabulkan, disembuhkan itu. Ya. Tapi ujung ayatnya, lihat ujung ayatnya. Ketika Allah menyembuhkan beliau itu di ayat ke-84-nya, ujung ayatnya mengatakan wa dzikra lil 'abidin. Ini mesti menjadi inspirasi, pengingat jadi hamba bagi hamba-hamba setelah itu, setelah Ayub, jika memiliki kesamaan persoalan yang sama. Jadi yang menarik begini, ketika Allah menyembuhkan Ayub, kesembuhannya ini dijadikan sebagai inspirasi bersifat umum. Seakan-akan ada bahasa Quran begini, "Hei, kalau Anda memiliki persoalan seperti Ayub pun, lakukan seperti yang dilakukan oleh Ayub, kami akan kabulkan. Tapi syaratnya Anda jadi hamba, abid. Hamba yang benar, dekati Allah dengan ibadah." Masya Allah, kan ini Ayub punya penyakit, tidak pernah dirasakan orang sebelumnya. Tidak akan dirasakan orang setelahnya. Jadi kalau ada orang seperti Ayub saja, kata Allah akan disembuhkan, apalagi yang nggak seperti Ayub. Coba cek ayat 87-nya. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiba, ya, wa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumati. Ada ayatnya? Alla ilaha illa anta inni kuntu minadh dhalimin. Baik, lihat kalimatnya. Dan dhannun Nabi Yunus masuk ke perut ikan paus. Masya Allah. Baik. Masuk ke perut ikan paus itu kira-kira gelap atau terang? Pernah masuk ke dalamnya? Bayangan kita sesak, ya, sesak, gelap luar biasa, sulit, itu sulit. Yang saya ingin sampaikan begini, beliau melakukan amalan, mendekatkan diri kepada Allah, kurban, dia dekati Allah, dia dekati Allah. Beliau beramal, tingkatkan macam-macam. Masya Allah, apa yang terjadi? Ayat 88-nya, fastajabna, langsung dijawab. Yang menarik, najjainahu minal ghammi. Perhatikan kalimatnya, kami bebaskan dia, selamatkan dia dari ghammi. Saya mau tanya, tadi masuknya ke kemana masuknya? Perut ikan paus. Tapi ketika dikeluarkan dari situ, bahasa Qur'annya bukan mengeluarkan dari perut ikan paus. Bahasanya mengeluarkan dari awan gelap yang meliputi. Gham itu awan gelap yang meliputi. Kenapa menggunakan kalimat ini? Kata para ulama tafsir, seakan-akan Allah ingin memberikan gambaran. Nanti di masa depan, ada orang-orang yang memiliki persoalan, sekalipun nggak masuk ke perut ikan paus, tapi punya kesulitan yang sama. Kayaknya gelap. Sampai bikin sesak gitu kan. Mau jalan susah, kayak kehilangan arah. Kenapa gelap ya? Padahal mataharinya terang. Susah gitu. Ada yang begitu. Makanya di ujung ayatnya ditutup. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Cek ayatnya. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka bila ada orang beriman setelahnya melakukan amalan yang sama seperti ini, kami akan selamatkan dia dari kesulitan apapun yang dialami. Apa rahasianya? Mereka dekati dengan Allah. Kurban. Makanya di ayat 90-nya disimpulkan di situ. Innahum kanu yusari'una fil khairat, ujung ayatnya. Mereka itu cepat. Jadi kalau ada hal-hal yang kira-kira persoalan yang tidak mudah diselesaikan, cepat lakukan amal saleh. Ya.
Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Diisi dengan doa. Kita beramal soleh, berdoa. Makanya kalau sudah selesai sholat tahajud malam, sudah zikir, berdoa. Setelah baca Quran, berdoa. Jangan didiamkan. Berdoa itu sayang, itu di antara doa yang cepat dikabulkan. Nanti dalam bahasan fikih al-asmaul husna setelahnya, nanti kita bahas itu. Di antara yang cepat mengabulkan doa adalah saat kita Allah memberikan ibadah. Itu cepat sekali. Apalagi kalau antum bisa puasa. Puasa itu di antara 3 hal yang cepat mengabulkan doa. Salasatun la turaddu da'watuhum. 3 golongan yang sulit ditolak doanya. Bahasanya sulit ditolak doanya. 1, al-imamul adil. Pemimpin yang adil, insyaallah. Kalau dengan konteks lebih luas, pemimpin negara, pemimpin kota, kan? Antum doakan supaya jadi adil, jangan dicela. Doakan, kalau dicela ngasih solusi. Nah, yang lebih kecil lagi, antum yang laki-laki ini kan pemimpin kan? Pemimpin, Quran surah keempat ayat 34, posisi paling kiri sebelah atas. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pemimpin. Ya. Maka kalau antum adil, masya Allah, itu doanya cepat dikabulkan. Ya, jangan dikaitkan dengan yang lain dulu ya. Baik, maksud saya begini, adil itu kan menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Antum kalau ke kantor jadi apa? Di karyawan. Kalau ke rumah jadi apa? Bukan, jadi ayah, jadi suami. Gak pakai oh. Kadang-kadang suka lupa gitu kan? Suka lupa tuh, pulang dari kantor masuk rumah masih jadi orang kantor aja. Kapan jadi ayahnya? Anda meninggalkan rumah, anak udah nungguin gitu kan? Itu mengharapkan ayahnya datang, udah nunggu-nunggu, masya Allah, 8 jam, 9 jam, 10 jam. Begitu datang, masuk ke pintu rumah, seharusnya status antum sebagai pegawai itu berhenti depan pintu rumah. Selesai. Begitu dibuka, antum jadi ayah. Demi Allah saya katakan, Anda seorang direktur perusahaan, begitu membuka pintu rumah, ayah anak Anda yang kecil gak akan panggil, Pak Direktur, ada. Pasti Abi, Buya, ayah, itu yang dinantikan. Tiba-tiba datang dengan tasnya, masih sebagai pegawainya, masya Allah, nggak ada senyumnya, nggak ada macam-macamnya. Udah nanti aja ke mama sana, ke mama sana. Anak udah nunggu-nunggu. Coba dicek ya, kalau Anda bisa tempatkan itu, masya Allah. Yang kedua, as-sa'ima hatta yuftira. As-sa'ima hatta yuftira. Orang puasa sampai dia buka, sampai dia buka. Itu masya Allah. Ya. Dan yang terakhir, da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Jadi kalau antum misalnya ada perasaan tidak enak, arahkan pada doa yang baik.